Sesi Khataman dan Imtihan Al-Quran Metode Umi TPQ Darul Aulia Al-Islamiyah Mataram 25 Zulqaidah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2022. Siap. Jurusan Membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah At-Takasur sampai dengan surah An-Nas, dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun
قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebagai laporan secara langsung dan terbuka yang mana anak-anak ini telah menuntaskan program dasar melalui munaqasyah. Apa itu munaqasyah Bapak Ibu sekalian? Jadi munaqasyah yaitu ujian tertutup yang mana anak-anak kita yang berada di panggung ini telah menuntaskan materi dasar melalui 7-8 penguji trainer daripada UMI NTB yang bekerja sama dengan UMI Foundation Surabaya. Mim kecil wakaf lazim tanda harus berhenti. Satu, Ta, terus. Qaf lam qafa jim tanda wakaf sebaiknya berhenti. Titik 3 mu'anaqah berhenti di salah satu titik 3. Sod lam qaf lam alif zai sad tanda wasal sebaiknya dibaca terus. Lam alif tanda wasol. Tanda Wasol bukan wakof. Jadi anak-anak sudah baca secara langsung tidak mewakofkan di materi lam alif. Jadi tadi anak-anak kita sudah menguraikan lam alif zai sod tanda wasol sebaiknya dibaca terus. Jadi anak-anak ketika komentar seperti itu serta-merta langsung membaca secara wasol. bagus Ustaz. Maaf ini tadi. Ini kan cara membacanya tanda wasol. Iya. Ini kan tanda wasol. Tapi kalau ini kalau tidak salah ada wakaf di sana. Kalau tidak salah namanya wakaf lam ini wakaf mamnu kalau tidak salah. Iya, mamnu artinya dilarang. Jadi tadi anak kita sudah membaca secara langsung atau wasol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaum Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa an yakun wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Masya Allah, tabarakallah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Mutes apa nih materi Ya, goribnya jadi kan? kalau di rumah saya nguji enggak mau deh Ustaz, jadi di sini makanya dia terbata-bata gitu. Saya. Baik, Nanda coba di sana itu banyak tanda-tanda mat ya. Coba di awal itu tanda mat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Seterusnya. Oke, Ya. Begitu. Ya. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan mad jais munfasil. Kenapa disebut mutasil? Karena mad bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Baik, kemudian ada lagi tanda khairam minhun. Di sana ada tanda waqaf. Itu waqaf apa namanya itu? Hun. Ya, minhun. Minhun. Ada hukum bacaan apa? Ya, hukum bacaan apa itu? Hun. Oke. Minhun. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan gunnah. Kenapa? Karena nun yang bertasydid. Oke. Kemudian yang terakhir, faulaika humuz zalimun. Faulai. Ada hukum bacaan mad wajib mutasil. Baik, terima kasih Ustaz. Cukup dulu. Nanti lama-lama nangis dia. Oh, Masya Allah. Takbir untuk Ananda. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tidak berani memberikan nilai, Ustaz aja berikan nilai. Terima kasih. Nanti- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ka'allam yaghnaw fiha. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ala bu'dan li thamud. Subhanallah. Takbir untuk Ananda. Masya Allah, bangga orang tuanya ini. Nilainya berapa untuk tartilnya? Ada yang lebih dari 100? Oh, Masya Allah. Kalau ini pengujinya dibawa ke epicentrum. Oh, nggih. Materi gorib kah atau materi tajwidnya? Tajwidnya ya Pak. Ya, silahkan. Di ayat mana? Di ayat yang pertama, 97. Di kalimat soyhah. Oke. Di humus walamus musso. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham syamsiyah. Ya. Kemudian, Kenapa? Karena Harus detail. oke. Kenapa? karena al bertemu huruf shad. Masya Allah. Huruf syamsiyah ada berapa? Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14. Sebutkan. Ta, dal, ro, zai, sin, shin, shad, dodo, ta, za, lam, nun. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, ada lagi? Di ayat mana? Apa? Ayat yang kedua. Itu ayat 98 ya. 68. Oh, iya 68. Nah. Di kalimat ala inna. Nah, di situ ada hukum bacaan. Di lai seperti itu. Ya. Lai ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan mad jais mufasil. Iya, kenapa? Karena mad bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Berapa harokat? Panjangnya Panjangnya berapa? 2 alif atau 4 harokat. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Terus? Barakallahu fiik. Ada lagi? Sudah cukup. Oh, cukup. Masya Allah. Materi tartil. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Subhanallah. Takbir untuk Ananda. Allahu Akbar. Nilainya berapa nih untuk tartil? 100. 100. Masya Allah. Materi gharib, tajwid dan lain-lain? Mungkin tajwidnya. Tajwidnya silahkan di ayat yang mana? Yang pertama, Ayat pertama. wa kanu qauman 'alin. Qauman 'alin. Man'a. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan izhar halqi Kenapa? karena tanwin bertemu huruf ain. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Masya Allah. Nilainya berapa? 100. 100 lagi. Terus? Kalau pelajaran goribnya, Silahkan, ada pelajaran apa? Ada pelajaran malaihi, semua tulisan malaihi hanya dibaca pendek. Subhanallah. 100 untuk Ananda. Masya Allah. Coba ulangi lagi, ada pelajaran apa? Ayahnya? Ayahnya dulu. Yang sering cek di rumah ini. Oh, oke. Masya Allah. Ada lagi? Gorib, tajwid sudah. Baru 1 ayat. Oke. Kayaknya cukup kayaknya. Oh cukup, Masya Allah. Sudah cukup. Jazakillah, jazakillah. Terima kasih. Oke. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah. 100 untuk Ananda. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Silahkan. Untuk tajwidnya yang serahkan ke Ustadz. Mau ayat baris keberapa Bunda? Baris kedua. Baris kedua anak. Laka bihi. Hi. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan matsilah qasirah Kenapa? karena matsilah bentuk huruf selain hamzah. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Oke. Mumfa. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Kenapa? Karena tanwin bertemu huruf fa. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? Hurufnya ada 15. Oke Bunda silahkan. Yang 15 huruf ikhfa hakiki. Oh lupa katanya. Coba nak sebutkan 15 hurufnya. Tak za jim dal dal dan shishin sada dada toza fa qaf. Fala. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan matabi'i. Kenapa? Karena fathah diikuti alif. Oke. Terakhir hib. Ada hukum qalqalah sugro. Karena yang matinya asli. Huruf qalqalah ada 5. Sebutkan. Qaf ta ba jim dal. Subhanallah. Takbir untuk Ananda. Allahu Akbar. Oke. Lagi Ustaz. Untuk bacaan sholat. Oh bacaan Ada sholat. kan yang diuji ya? Oke nggak apa-apa. Silahkan. Iya. Bacaan sholatnya untuk tahiyat awal dan akhir. Silahkan. Doa tahiyatnya. Ya silahkan. Nanti ini hadiahnya banyak ini. Ayo nak semangat. Gitu. Oke.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah, subhanallah. Takbir untuk Ananda. Allahu Akbar. Oke, Satu lagi boleh Ustaz. silahkan. Ini nanti Bukan hadiahnya menyiksa, tambah tapi banyak melatih ini. mental. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Bunda. Untuk hafalan doa. Silahkan. Hafalan doa, doa masuk masjid. Masuk masjid. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Keluar masjid. Bunda kok keluar masjid doanya apa? Oke. Kalau Ananda keluar masjid doanya apa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masya Allah. Takbir untuk Ananda. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih nak. Surah Al-Fatihah. Yang pertama tartilnya dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Ya. Tajwidnya ini ya. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Apa bacanya? Hukum bacaan. Oke. Di al-dallin ada hukum bacaan apa? Boleh dibantu? Ya. Di ayat ini. Di walatnya dulu atau di dhallinnya? Walatnya dulu. Oh, di walatnya. Laddo, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Karena al bertemu huruf sod. Huruf syamsiah ada berapa? Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14. Sebutkan. Ta, sa, dal, thal, ro, zai, sin, sod, do, to, zo, lam, nun. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke. Yang terakhir waladdallin. Lin. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan mat arid li sukun. Kenapa? Karena mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya berapa? Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Subhanallah. Goribnya Ustadz, boleh? Gorib silahkan. Nanti ada di slide. Operator. Silahkan nomor berapa? Materi goribnya? Nomor 5. Nomor 5, operator.
Ya. Di ayat ini ada pelajaran apa? Ada pelajaran apa? Ada hukum bacaan bu. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran bu. Semua tulisan nanya dibaca pendek kecuali ba, bu, siya, mila. Masya Allah, subhanallah. Cukup Ustaz. Oh cukup, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Takbir untuk Ananda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Subhanallah. Terus goribnya apa? Ada pelajaran apa? Ada pelajaran anasiya, semua tulisan nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, anamila. 100 untuk Ananda. Oke. Kalau tajwidnya di baris kedua coba. Baris kedua. Khalaq. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan qalqalah sugro. Kenapa? Karena qaf matinya asli. Huruf qalqalah ada berapa? Hurufnya ada 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan mad jaiz mufassil. Kenapa? Karena mad bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idhar halqi. Kenapa? Karena nun sukun bertemu huruf ain. Huruf idhar halqi ada berapa? Hurufnya ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Mauwa, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu huruf waw. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? Hurufnya ada 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan mat tabi'i. Kenapa? Karena fathah diikuti alif. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Huruf matobi ada berapa? Hurufnya ada 3. Sebutkan. Alif, waw, ya. Terakhir. Kathiro. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan mat iwad. Kenapa? Karena harokat fathah tanwin dibaca waqaf. Panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Di hari yang barokah ini, Pak Ustadz minta kalian semua menatap wajah Bapak Ibu. Biasa sekali. Karena itu pertama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada yang pertama pimpinan Yayasan Darul Aulia yang telah menyiapkan tempat ini
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang mengajar, yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, dialah orang-orang yang terbaik. Termasuk Bapak yang menyiapkan tempat ini juga termasuk adalah orang-orang yang baik. Takbir. Allahu Akbar. Jadi tidak hanya mempelajari, mengajarkan, menyiapkan tempat juga termasuk orang-orang yang terbaik. Termasuk juga bapak dan ibu kita semua yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Tidak pernah menghitung berapa biaya yang harus kita persiapkan. Juga termasuk orang-orang yang terbaik yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik ini sebelum melakukan khotaman saat ini sudah melakukan beberapa tahapan. Jadi di tanggal 12 Juni kemarin adik-adik sudah melakukan pramunakosyah. Itu pramunakosyah langsung dites oleh ustadz-ustadzahnya yang 11 orang terkait dari materi gorib, tajwid, tartil, fasohah, doa harian, hafalan surat, praktik sholat, praktik wudhu. Jadi semua sudah dipraktikkan dan sudah diujikan di tanggal 12 niki oleh guru-guru yang ada di sini. Dan seminggu setelahnya tanggal 18 Juni, alhamdulillah adik-adik sudah melakukan ujian tertutup atau munakosyah yang langsung diujikan oleh trainer-trainer yang dari UMI Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah adik-adik semua lulus dengan nilai yang alhamdulillah semua memuaskan. Perlu diketahui ibu-ibu, bapak-bapak, metode UMI ini, UMI Foundation Surabaya atau lebih dikenalnya dengan metode UMI ini adalah metode yang sosial dakwah, yang benar-benar bergerak dalam pendidikan Al-Quran, dakwah Al-Quran. Jadi murni kami ini ya, tidak bekerja sama dengan organisasi manapun ya. Jadi murni niat baik kami ingin mendakwahkan Al-Quran. Jadi siapapun yang ingin datang bekerja sama dari pihak manapun, kami akan terima dengan lapang dada, insya Allah. Dan UMI Foundation ini memiliki satu cita-cita atau tujuan, yaitu ingin membangun generasi yang Qurani. Jadi tujuannya, cita-citanya yaitu semua anak muslim yang ada, wabil khusus yang ada di Indonesia ini, bagaimana mereka itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, membangun generasi yang Qurani. Acara selanjutnya, pemberian sertifikat kepada seluruh peserta khotaman terbaik. Peringkat pertama, Baik Najwa Almira Soleha dengan perolehan nilai 10,00. Kami mohon kesediaan pembina Yayasan Darul Aulia Al-Islamiyah.
yang bahagia ini tanpa menceritakan sedikit kisah. Sampailah kita pada acara momen yang bahagia ini takjub, bahagia, terharu. Bapak dan Ibu, saya minta perhatikan logo yang di depan itu. Ada Umi dengan ada Darul Aulia. Kira-kira bedanya apa, Bu? Pak? Bentuknya beda ya? Umi itu bulat, Darul Aulia bersisik ya. Bersisik Pak Haji. Ya. Jadi ini sejarah sebenarnya supaya kita tidak melupakan sejarah berdirinya Darul Aulia itu. Jadi ini lambang apa kira-kira Bapak dan Ibu? Bersisik. Pada malam hari setelah Isya kami diundang ke rumah Bapak Haji Rijal. Bapak Haji Rijal diundang makan durian. Sampai Pak Haji pun lupa. Jadi momen ini saya ingin mengingatkan kembali sejarahnya berdirinya Darul Aulia ini. Pada malam hari itu kami diundang makan durian. Kemudian muncullah ide dari Pak Haji Rijal, cita-citanya. Saya ingin punya panti asuhan. Sedang makan durian. Kemudian ada Pak Edi, kami bertiga saat itu diundang. Saya, Pak Haji Rijal, kemudian Pak Edi Rizwanadi. Muncullah ide untuk membuat TPQ. Daripada membuat panti asuhan, bagaimana kalau sekalian kita buat TPQ. Akhirnya kita gabungkan untuk pertama kali Bapak dan Ibu. Pertama kali dibukanya yayasan ini, yang berada di sini, yang diajarkan didik itu adalah anak-anak yatim, bukan gitu Pak Haji? Anak-anak yatim sebanyak kalau tidak salah 10 orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berlanjut tahun 2016. Jadi Darul Aulia ini berdiri tahun 2016. Jadi hari ini sudah 6 tahun ya umurnya ya. Keagungan Al-Quran, karya Aini Sulfa. Aku tak tahu harus menulis apa. Aku bingung mau memulai dari mana. Aku hanya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ini, Al-Quran ini adalah kalamullah yang sangat mulia. Ketika aku buka kitab ini dengan menyebut namanya, perlahan kuperhatikan makna yang terkandung dalam setiap kata. Betapa luas rahmatnya, betapa besar maghfirahnya, betapa dalam kasih dan sayangnya. Lalu penyair mana yang tak terpana ketika membaca bahasa Quran? Hati siapa yang tak bergetar kala ayat demi ayat dilantunkan? Mata mana yang tak menunduk sebab takjub? Cermati dan renungkanlah. Jika membacanya memberi syafaat, bukankah kita tidak akan tersesat dunia akhirat? Jika menjaganya adalah solusi hidup, tidakkah kita akan selalu merasa cukup? Jika mengamalkannya, maka itu adalah puncak kecintaan kita. Teruntuk guruku, terima kasih sudah sabar mendidikku. Ku tahu kau
mungkin kesal dengan sikap tak acuhku. Terima kasih sudah tegar mengajariku. Ku tahu kau mungkin lelah dengan segala tingkahku. Terima kasih telah memperkenalkanku hak-hak setiap makroj hingga aku tidak kaku. Terima kasih telah mendoakanku dengan penuh cintamu. Karenamu, aku faham bahwa betapa besar keagungan Al-Quran dan segala pelik juga kunci kebahagiaan ada pada firman-firmannya. Allahumma rahim.